Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur pagi ini dipertemukan. Ibu bapak tadi sudah dapat materi dari Ustadz Dadang, dapat informasi dari Kang Ihsan, ya. Jadi untuk lebih memudahkan keteraturan segala macam, memang ada sejumlah kesepakatan baru antara kita dan pengelola Telkom. Jadi saya minta teman-teman menjaga kebersihan dengan sebaik-baiknya. Dalilnya tos arapal dah. Kemudian perparkiran, ya, gitu. Nah, biasanya parkir ditentukan 2.000 apa 1.000. Nah, kalau tidak ada tulisan, ETT bukan gratis. Da orang Indonesia mah segitu, kalau ke BSM, ke BIP, ke VPJ, pasti Anda nyiapin uang untuk parkir. Ari ka pengajian mah begitu ayat tulisan parkir 2.000, mending mayar gitu. Aneh, saya mah nggak ngerti deh. Ari Anda ke PPJ, ya, parkir motor, mobil nggak pernah gratisan. Saya ke PPJ itu 3 jam aja udah 7.500 gitu. Nah, maksud saya bukan urusan uang atau tidak. Jadi komitmen untuk, intinya lebih kepada bagaimana kita menjaga keamanan, kebersihan. Karena ibu bapak ngaji di sini juga perlu nyaman. Kita ini kan kerjasama sama Telkom. Ya, tentu kita harus memberi yang terbaik ke mereka karena mereka sudah memberikan lahan yang nyaman juga untuk kita, begitu. Jadi saya mohon kesadarannya untuk semua pihak. Pertama, masalah kebersihan, ya. Saya kadang-kadang malu juga, kita tuh ngaji udah bertahun-tahun tapi tetap bekas buras, permen, ya, tinggal loler, itu rudet gitu, ya. Jadi materi itu disimpan di mana itu materi itu? Jadi yang sederhana aja, tisu simpen, ya, di tempatnya. Udah bawa aja ke rumah lagi. Di rumah kan ada tong sampah, gitu, ya. Bila perlu atau ayat tuangan dituang, biar ganjel. Nah, terus juga sekarang ada pembagian tugas yang jelas. Bapak Satpam itu lebih mengkoordinir semuanya. Untuk hal teknis termasuk perparkiran itu dihandle oleh kita, gitu kan. Nah, itu tolong diperhatikan. Jadi yang tadinya ada tulisan 2.000 bukan berarti gratis. Itu ayah seratan ayah nama itu ayah. Justru yang tadinya 2.000 sekarang mah kenapa jadi 10? Wah, tulisan Oke, saudara-saudara, itu hal sederhana tapi memang perlu saya jelaskan untuk keberlangsungan dan kenyamanan kita. Karena untuk bisa nyaman itu mahal, gitu. Ya enggak? Ya, kenapa? Kereta ke mana? Tong jauh-jauh ke mana? Tong Jakarta lah. Cicalengka. Ari patah sabaraha Cicalengka? 5.000, 6.000. Aeronus nepi ngagarantung itu sabaraha? Nah, saya ingin tanya, kenapa 6.000 dan yang 1.000 beda? Nyaman. Jadi saya pengen pengajian juga nyaman, gitu loh, ya. Oke. Kita awali saja, Kang Daran, ya. Saya itu wajah mah harafal saya teh. Hanya nama suka lupa karena di kepala saya kan nama teh bangsa tokoh-tokoh besar. Jadi yang ada di kepala saya teh nama-nama Aristoteles, Socrates, ya, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Sumayyah. Jadi teman-teman di sini tuh saya hafal, tapi itu nama itu sepertinya sudah tidak ada salah lagi di pikiran saya. Yang ada nama-nama besar. Itu problemnya, ya. Sorry darahnya. Sok mulai. Oke. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz.
saya ingin bertanya, ada sebuah hadis mengatakan bahwa bagi seorang muslimah itu lebih baik ditusuk dengan jarum yang panas daripada ia harus bersentuhan dengan lelaki yang bukan muhrimnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana seharusnya sikap saya seorang muslimah terhadap ikhwan yang tidak mengetahui perihal itu ketika ia menyodorkan tangannya untuk bersalaman? Jika saya mengatupkan kedua tangan saya dan menundukkan pandangan saya karena takut akan Allah, ia merasa sakit hati. Manakah yang harus saya lakukan? Tetap memegang syariat bahwa haram bersentuhan dan memandang ikhwan yang bukan muhrimnya ketika berbicara, meskipun itu hanya sekedar bersalaman, atau saya harus menjaga perasaannya, tapi itu artinya saya melanggar syariat? Mohon penjelasannya, jazakumullah. Oke. Maaf Bu Pak kalau keganggu ini, kalau bayi mah teh hareeng son. Udah 2 hari nggak enak badan, terus lihat Anda teh kayak double gitu. Apa? Ya, jadi gini sayang dengar ya. Sebenarnya Islam itu mengajarkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat preventif. Kenapa laki-laki dan perempuan tidak dibenarkan untuk bersentuhan langsung? Itu preventif gitu. Lalu ada ayat yang mengatakan kita harus menundukkan pandangan. Nah, menundukkan pandangan tadi maksudnya bukan berarti Anda kalau ngobrol teh nunduk ningali sapatu. Kan gitu. Ya kabayang tuh ya. Gimana kabar? Baik. Kamu kuliah di mana sekarang? Oh, aku di Unpad. Kemana sih? Jadi yang dimaksud menundukkan pandangan, sayang, pandangan itu ada 2. Ada pandangan yang tidak bermuatan, lebih itu tuntutan hubungan sosial. Ada pandangan yang bermuatan, yang benar-benar tatapannya itu syahwat full syahwat. Nah, kalau saya misalnya memandang ke ibu ya, ke mahasiswa saya, tujuannya untuk memberikan penjelasan, atau ketika ada mahasiswa saya datang nanya, Pak, kalau tugas presentasi itu jujur saya tadi di kelas nggak ngerti maksudnya apa, saya jelaskan. Dia natap saya natap dia, lebih kepada eye contact, kontak mata untuk mentransfer pemahaman. Menurut saya nggak masalah gitu. Jadi yang dimaksud dalam ayat hendaklah kamu menundukkan pandangan apabila pandangan itu sudah bermuatan. Dan saya yakin kita sendiri yang paling tahu apakah tatapan kita ini sudah bermuatan atau masih sebatas netral yang tujuannya sebagai jembatan sosial. Karena mata itu jembatan sosial dan mata itu bisa membantu pemahaman gitu. Itu yang perlu saya jelaskan dulu. Jadi Anda siapapun pria atau wanita tentu harus menundukkan pandangan pada saat nurani Anda mengatakan ini pandangan sudah bukan pandangan netral, tapi pandangan yang sudah punya muatan gitu ya. Selama pandangan Anda netral ya gitu. Misalnya Anda bagian customer service di sebuah bank gitu kan. Ada anak muda nanya, Mbak, ini kok tabungan saya nabung nggak pernah nabung tapi kok saldo saya ujug-ujug 30 juta. Kenapa Mbak? Gitu ya gitu. Ya Anda hadapi dong, dia customer Anda gitu. Nah jadi ada wilayah yang Anda sendiri tahulah jiwanya. Nah, itu yang pertama. Jadi masalah pandangan itu kembali kepada niat kita, kembali kepada hati kita. Memang ada orang yang berpendapat saklek
karena di surat An-Nur dikatakan hendaklah kaum wanita menundukkan pandangan, itu diartikan benar-benar nggak pernah natap, nggak pernah luak dia nunduk tungkul gitu ya, gitu tungkul gitu ya. Ada, memang ada, kita hargai itu, tapi menurut saya bukan itu maksud ayat gitu kan. Ibu tahu kan, laki-laki yang memandang sebagai hubungan sosial dengan laki-laki yang memandang sepertinya itu dia pandangan yang nakal ya, beda kan Bu? Ibu sih nggak punya sensitivitas pisan. Beda kan Bu? Dukanya, nah ibu nggak punya, Bu punya sensitivitas dong, nggak kan? Gitu ya. Nah laki-laki juga sama begitu. Nah urusan berjabat tangan, jadi ada dua tadi, urusan memandang, yang kedua urusan jabat tangan. Memang sekiranya bisa kita hindari untuk bersentuhan langsung ya kita hindari ya. Tetapi ada saat ya, kalau menurut hemat saya mungkin yang bersangkutan belum paham ya. Kalau sama-sama paham mungkin kita dengan begini sudah cukup ya, gitu. Tapi ada di mana orang yang kita hadapi belum paham, walaupun kita udah begini tetap nyosor. Oh gitu. Ya saya gini, amplop. Ya udah, nggak bisa apa-apa lagi. Nah itu kan namanya juga karena faktor ketidaktahuan. Kalaupun Anda mau satu saat menjelaskan, dia bakal sering bertemu dengan kita ya, nanti satu saat juga dia mengerti. Jadi dengan Anda begini saja artinya tidak, kan beda antara yang hanya hormat ya. Sebenarnya orang Jepang juga kan mereka begini, tidak langsung gini, udag-udagan makan. Nah gini, mereka juga ngerti kok. Jadi maksud saya Anda tuh jangan terlalu pasti dia tersinggung, belum tentu juga gitu ya. Jadi usahakan dulu Anda dengan menggunakan isyarat, karena sekarang orang udah mulai ngerti kok ya. Kecuali orang itu tidak ngerti juga ya, itu kan di luar kemampuan Anda untuk itu gitu ya. Saya secara pribadi saya cukup dengan isyarat. Ini bisi satu saat Anda lihat saya bersalaman dengan perempuan, itu biasanya orang tadi ya tidak mengerti atau belum mengerti. Jadi walaupun saya dengan isyarat tetapnya digabruk gitu ya sudah gitu ya. Langsung Anda tadi potret. Anda teh atau ahli fitnah. Nah, potret langsung diupload ya, upload. Atuh seantero tahu. Pak Am bersalaman dengan seorang, nah gitu ya, kita teh gitu-gitu teh yang jangan gitu ya. Kayak misalnya waktu kasus Pak Tifatul salaman dengan ibu Obama ya, kalau saya sih lah nggak terlalu peduli. Tadi di Twitter di mana rame, kitu rame atau ya, itu kan mungkin dia ada satu kebijakan tertentu, hanya dia yang tahu lah gitu ya, mungkin dia susah juga. Saya bisa membayangkan sih, memang ada saat kita bergaul misalnya ya kalau di sini mungkin Anda salaman dengan saya bisa isyarat. Kalau tiba-tiba saya dengan teman-teman misalnya melakukan riset lah, studi banding, orang Indonesia kan sukanya studi banding, riset misalnya ke salah satu universitas di mana di Australia gitu loh. Profesor di sana tuh nyodorin tangan ke saya gini nih, gitu. Sok kumaha. Gini, saya gini. Mungkin. Jadi dia itu profesor, perempuan, cantik, muda, nyodorin tangan ke saya. Dia menghormati ada tim dosen dari Bandung, ya, ke sana, ketemu dengan tim dosen di sana. Dia mengenalkan, ini dekan, ini wakil dekan, ini. Kita, saat itu saya ya, kalau menurut saya Allah juga maha tahu, saya melakukan itu karena mereka tidak mengerti. Jadi
orang Indonesia mah ari nu kararitu teh in the name of agama teh sok jadi heboh gitu kan. Nah jadi maksudnya bukan berarti itu benar ya, tapi kita harus tahu konteks. Paham nggak maksudnya? Jadi berpikir itu ada kontekstual, makanya di dalam Al-Quran daging babi itu haram, tapi ada saat boleh. Famanidurra ghairu baghin wala adin fala itsma alaih. Makan bangkai itu haram, tetapi ada saat famanidurra ghairu baghin wala adin fala itsma alaih. Kalau ada satu kondisi di luar kemampuan kamu dan kamu tahu itu semua karena situasi-situasi yang tidak bisa kamu tinggalkan, fala itsma alaih, tidak dosa untukmu. Allah yang nyebutin tidak dosa, kita langsung memvonis dosa, masuk neraka. Tidak ada idealisme. Islam mau disimpan di mana? Oh, yes, gitu. Ya kalau menurut saya Allah Maha tahulah hati kita, wilayah mana, ya gitu. Tapi memang untuk bisa berpikir seperti ini butuh waktu, butuh pemahaman, butuh ilmu. Biasanya orang yang baru belajar nusok galak, baru belajarnya kakara apal 3 ayat teh langsung berebet ayatnya keluar, tawe terus ayatnya teh. Famalam yahkum bima anzalallah fahuwa ulaikumul kafirun dolimun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, dolim, kafir, fasik, dolim, kafir, fasik. Jadi semua orang dianggap dolim, kafir, fasik hanya dengan 3 ayat itu. Itu biasanya baru ngaji biasanya. Tapi kalau orang yang belajarnya sudah komprehensif, yang integrated, yang dia tahu kapan saklek, kapan toleransi, kapan kita tidak ada toleransi, kapan kita boleh toleransi. Nah itu kan butuh wawasan. Nah ini the main problem terbesar yang dihadapi umat Islam seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaan Anda berpegang teguh pada agama bagus, tapi ada satu situasi boleh jadi Anda terpaksa melakukan hal itu, tapi itu juga bukan persoalan yang sangat-sangat sampai merusak akidah, membuat Anda murtad. Urusan salaman kan, salaman gitu. Salaman tidak membuat Anda murtad. Iya ya. Isyarat, ternyata orang yang diajak isyarat kemudian dia tetap maksa, ya tos. Langsung, ya Allah Engkau Maha tahu aku tidak bermaksud itu. Cek Allah teh, aku Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Gitu. Ya gitu. Iya, gitu. Tidak semua orang sependapat dengan saya. Tidak. Ada juga yang memang berpikirnya strict sehingga agama teh jadi rumit teh. Justru setelah ngaji teh stres. Aku tehnya pulang ngaji, makin kesini aku teh makin stres. Nah, padahal kata Nabi ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Jadi kalau Anda belajar agama Anda jadi stres, pasti yang salah bukan agamanya, orang yang mengajarkan agama. Saya ulangi, apa kata Nabi? Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Berarti Anda belajar agama itu jangan jadi stres. Kalau Anda belajar agama jadi stres, yakin yang salah bukan agama, tapi yang mengajarkan agama. Itu mereka yang bikin stres. Dan agama memang nggak bikin. Ad-dinu yusrun, sabda Rasul. Agama itu mudah. Wala yushadaddin illa ghalabah. Dan siapapun yang mempersulit agama, maksudnya dia tuh bikin sulit dalam agama, pasti dia akan kalah, pasti dia tidak akan mampu mengamalkan ajaran agama karena dia bikin yang sulit-sulit. Tayamum, kalau baca ayatnya gampang, ada debu tempelkan tangan kamu, usap wajah, telapak tangan, finish, selesai. Simple nggak? Gampang. Tak eta agama, natanglah pemikiran yang menyesatkan bahwa di Quran kita harus tayamum dengan debu yang bersih. Bagaimana debu bersih? Galilah 1 hasta, ambil, cuci, jemur. Ibu teh keur sakit tifus, ngagali taneuh, nyuci, jemur. Tambah. Agama itu gampang. Ibu lagi tifus, kata dokter ibu harus bed rest, ya. Ibu berbaring, neng, deketin bantal neng, bantal, usap wajah, tangan, terus langsung Allahu Akbar, beres. Tuh kudu ngagali tanah neng,
aya pacul nih turun atunya ke halaman rumah sakit ya. Jaba ieu nanti infus dicecepeng ku anakna gali sahasta. Nah, jadi agama itu apa? Mudah. Yang bikin sulit apa? Pendapat. Itu yang bikin sulit. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu bingung dengan agama, apa? Taraktu fikum amroin. Pokoknya aku tinggalkan 2 kekayaan, 2 warisan. Ma intamasaktum bihima lan tadillu abada. Selama kamu pegang itu 2 warisan, yaitu Quran dan Sunnah, kamu tidak akan pernah sesat, kamu tidak akan pernah bingung. Makanya rekan-rekan sekalian, agama itu harus dirujuk pada sumber sehingga jadi terasa gampang, mudah, ringan gitu. Gitu ya. Ya, Kang. Pertanyaan kedua, Pak, saya mau tanya, apa yang harus saya jawab apabila ada orang bicara seperti ini? Ah, saya aja nggak sholat tapi rezeki selalu ada. Saya sudah jawab bahwa sholat bukan untuk mendatangkan uang, tapi sebagai rasa syukur kepada Allah. Kami sempat berdebat agak panjang dan karena keterbatasan ilmu, saya belum bisa menemukan jawaban yang tepat untuk membuat dia mengerti. Mohon saran dari Bapak. Terima kasih. Wassalam. Oke, jawaban Anda sudah benar bahwa dia tetap ngototnya antep, Ya kalau orang sesat, kan kata firman Allah, jangan sampai orang-orang sesat membingungkanmu. Pantesan ayat-ayatnya tuh Anda bingung. Kan gini, ada ayat yang mengatakan, jangan sampai engkau Muhammad merasa bingung, merasa berat karena kesesatan mereka. Tugas kamu adalah pemberi kabar gembira, tugas kamu adalah menyampaikan. Sudah. Tugas kita menyampaikan. Orang getara sholatnya usaha maju tuh. Si Wawan, si Agus, si Eza tuh balangkrut rajin sholat. Urangnya teh sholatnya sukses tuh. Outlet orang nambah tadinya 3 enak ke 8. Urang teh sholat. Ya, Anda katakan emang sholat mah nggak ada kaitan dengan itu. Aku mah sholat ingin berterima kasih sama Allah. Aku dikasih mata, ginjal, jantung, ya aku terima kasih lah gitu. Aku mah cuma ngingetin aja, kamu bisa punya outlet banyak begitu kan karena kecerdasan kamu, karena kepiawaian kamu, itu yakin gitu milik kamu. Gitu. Ya aku mah cuma ngingetin aja, sholatlah untuk berterima kasih. Dia teh ngototnya, antep. Jangan kekufuran dan kesesatan mereka membuat kamu bingung dan sedih. Ya, putus asa. Anda tergantung diri udah dituntut. Nyata insaf itu tuh. Udah ya Allah, geus teu kuat. Lak minum baygon. Karena orang yang diajak tidak iman. Akhirnya Anda bunuh diri. Nah, kan ternyata rambung itu. Jadi makanya saya cuma menyampaikan, di antara Anda ada yang berubah total, saya senang. Di antara Anda yang setelah ikut MPI makin parah, apa firman Allah? Jangan orang-orang yang durhaka kepadaku membuat kamu bersedih. Aku yang mengurus mereka. Kan itu mah urusan aku. Tugas kamu hanyalah simple. Kapan saya punya beban ngadepin Anda? Nggak pernah. Iya, saya nggak pernah. Am itu jamaah MPI, saya masih sok mabok. Antep, aku mah manehna. Duit manehna, otak manehna, minuman keras manehna, hirup manehna, paeh manehna. Saya sebagai sahabat, sebagai teman ngingetin, dia tetap gitunya. Kenapa aku harus bersedih? Go ahead, lakukan. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ya. Ini Anda kayak yang nanya itu kan tadi bingung ya, jigana bingung gitu, akhirnya teker stres tuh sampai nggak ikut MPI. Sabab orang itu tidak mau nyadar, ya sudah gitu. Karena relung hati itu kadang-kadang ada saat terbuka tertutup. Misalnya sekarang saya ngomong, nggak ngaruh omongan saya, nggak ngaruh.
5 tahun kemudian, satu saat dia ada kejadian apa, ujug-ujug ingat omongan saya. Dia insaf 5 tahun setelah dia dengar omongan kita. Gitu. Jadi tugas kita adalah menyebar virus kebaikan. Tugas saya di sini menyebar virus kebaikan. Virusnya ada yang langsung bekerja, ya. Virusnya ada yang duka boboh lah eta virus teh. Istirahat. Baru bekerja mungkin 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, ada seorang suami, dia cerita ke saya. Jadi pokoknya mah sampai satu titik istrinya teh minta cerai, ya, cerai. Dia teh pernah dengar ceramah saya. Ini kata orang itu. Saya katakan, jangan pernah merasa aib ketika kita harus minta maaf. Jangan pernah merasa diri kita terhina dan kehormatan kita tercabik-cabik ketika kita minta maaf. Karena sesungguhnya ketika kita berlapang hati meminta maaf, sungguh kita sudah memuliakan diri kita. Jadi saya katanya pernah ceramah di hari Jumat di Salman, saya ngomong gitu, bahwa jangan pernah malu untuk minta maaf, jangan pernah merasa terhina untuk minta maaf. Kalau kita punya keberanian untuk minta maaf, sesungguhnya kita sedang memuliakan diri kita. Nah dia teh cekcok sama istrinya sampai titik mau cerai, istrinya teh mau gugat cerai. Itu khutbah Jumat saya tiba-tiba langsung terngiang-ngiang. Itu yang saya katakan, ada virus yang tersimpan muncul ke permukaan. Langsung dia minta maaf ke istrinya. Dia bilang, boleh jadi selama kita 7 tahun berumah tangga, kamu sering sakit hati oleh saya minta maaf. Saya akan berjuang memperbaiki diri, maafkanlah saya, kasih saya kesempatan untuk berbuat kebaikan. Istrinya nangis bu katanya, karena seumur 7 tahun rumah tangga suaminya tidak pernah minta maaf. Tapi si suami itu minta maaf karena tiba-tiba terngiang-ngiang kata-kata saya. Ketika Anda meminta maaf, sesungguhnya Anda sedang memuliakan diri Anda. Orang tidak akan ternistakan karena dia minta maaf. Gitu. Jadi kan ya namanya laki-laki Pak, kita kan suka egois. Jangan iya keheula atulah. Tetap dikasih kesempatan. Nah, jadi itu si orang itu tuh ketemu saya umroh sama istrinya. Dia cerita, Pak Am, alhamdulillah kami sebenarnya nyaris bercerai. Jadi kita itu umroh syukur kepada Allah karena kami bisa melewati badai yang hampir-hampir memporak-porandakan rumah tangga kami. Nah dia cerita, ternyata begitu saya minta maaf, istri saya langsung luluh. Jadi ada Pak, saat istri itu ya, semarahnya dia ke kita, sebencinya dia ke kita, ternyata ada satu hal, begitu kita ucapkan itu, langsung luluh. Itu istri saya katanya udah benar-benar udah mau pakai pengacara, pokoknya luar biasa lah gitu ya. Tapi begitu dia ingat tiba-tiba terngiang-ngiang yang saya omongkan itu, dia minta maaf ke istrinya, langsung sepertinya istrinya berubah total, ya, berubah dan akhirnya cabut rencana perceraiannya segala. Dan alhamdulillah dia bilang, Pak Am, kami sekarang baik-baik saja. Jadi rekan-rekan sekalian, yang penting kita sampaikan, apakah orang itu berubah langsung? Alhamdulillah tidak berubah. Sesungguhnya semua yang kita sampaikan, kalau didengar oleh dia, itu terekam dalam memorinya. Nah memori itu terbagi kepada beberapa bagian. Ada long term memory, ada short term memory. Ada memori yang sifatnya itu merekam sebentar, tapi ada juga yang long term. Nah yang short term itu boleh jadi sebenarnya terus mengendap, ya gitu, kayak gitu. Nah hanya jadi kadinya, tapi ada hubungan kan? Oh jelas, ada banget ya. Jadi jangan stres karena orang lain tidak
Tidak nurut. Biarkan saja. Yang penting Anda udah ngomong, dia masih sesat juga nggak apa-apa. Dengar ya, urusan dapat hidayah atau tidak itu bukan urusan kita. Itu yang harus diingat. Kalau ibu mengajak suami ini susah aja. Emang hidayah itu dari ibu gitu? Enggak. Bapak ngajak ke istri supaya soleh, dia nggak soleh-soleh. Emang bapak sumber hidayah gitu? Enggak. Bukan. Kita itu bukan sumber hidayah. Hidayah itu dari Allah. Kita itu hanya menjadi perantara dibukakan hidayah. Ternyata tetap orang itu menutup diri dari hidayah, ya sudah. Itu. Nah kalau udah gitu hidup tuh nyaman gitu. Hari suami kamu nggak soleh-soleh, ku orang teh geus diajak, tapi meni hese. Jadi geus mautnya, tapi pas ek maut dia syahadat. Ya lumayan. Artinya nyaman kan? Nyaman. Pokoknya lah kalau ngaji di MPI mah segala teh jadi ringan ya udah. Ringan ya gitu. Ya. Break dulu aja ya. Dulu aja. Oke, untuk sekian dulu untuk mohon maaf untuk bapak-bapak ibu jamaah ya sekalian yang pertanyaannya mungkin belum bisa dijawab, insya Allah mungkin lain waktu akan dijawab. Sebelumnya ada pengumuman untuk mobil dengan plat nomor T1028N yang berparkir di Learning Center harap dipindahkan ke tempat parkiran mobil yang ada di bawah sebelah kanan. Jadi untuk mobil dengan plat nomor T1028N yang